Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Febrian Nadilonani dengan NIM 2219045. Di video ini saya akan menganalisis dua kasus akuntansi untuk memenuhi tugas mata kuliah etika bisnis. Baik, yang pertama kasus kredit macet 52 miliar. Kredit macet merupakan pinjaman yang mengalami kesulitan oleh debitur untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati bersama antara pihak kreditur dan debitur dikarenakan faktor kesenjangan maupun di luar kendali. Adapun analisis permasalahannya, yang pertama, identifikasi penyebab kredit macet seperti faktor ekonomi, manajemen risiko yang buruk, atau ketidakmampuan pelanggan untuk membayar. Yang kedua adalah tinjau proses pengambilan keputusan dalam memberikan kredit, termasuk evaluasi risiko dan penelitian kelayakan kredit. Yang ketiga, periksa kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan internal perusahaan terkait dengan pemberian kredit. Adapun solusi permasalahan, yang pertama, lakukan evaluasi portofolio kredit untuk mengidentifikasi kredit yang berpotensi macet dan lakukan langkah-langkah penyesuaian yang sesuai. Yang kedua, tingkatkan manajemen risiko dengan meningkatkan proses penilaian risiko dan pemantauan kredit yang lebih ketat. Yang ketiga, kembangkan strategi restrukturasi untuk kredit yang berpotensi macet dengan mengatur ulang jadwal pembayaran atau pemberian keringanan pembayaran kepada debitur yang berjuang. Adapun kesimpulan dari kasus ini adalah, yang pertama, kredit macet sebesar 52 miliar menggambarkan kegagalan dalam manajemen risiko dan penilaian kredit. Yang kedua, kesimpulan bisa berupa kesadaran akan pentingnya proses pengambilan keputusan yang lebih hati-hati dan pemantauan yang lebih intensif terhadap kreditur. Saran yang bisa diberikan pada kasus ini adalah, yang pertama, perusahaan perlu memperbaiki proses penilaian kredit dan manajemen risiko untuk mencegah terjadinya kredit macet di masa depan. Yang kedua, mungkin perlu melakukan audit internal atau eksternal untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem dan proses yang ada. Yang ketiga, pelatihan karyawan yang lebih insentif dalam manajemen risiko dan pengambilan keputusan kredit dapat membantu memperbaiki kebijakan dan praktik perusahaan. Kasus yang kedua adalah studi kasus PT Megasari Makmur dengan produk HIP. PT Megasari Makmur memproduksi banyak produk seperti tisu basah dan pengharum ruangan. Obat nyamuk HIP mengenalkan dirinya sebagai obat nyamuk yang murah dan lebih tangguh di kelasnya. Obat nyamuk HIP yang diproduksi oleh PT Megasari Makmur dinyatakan ditarik dari pengedaran karena mengandung zat aktif propoxur dan diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Adapun analisis permasalahannya, yang pertama, penurunan penjualan. PT Megasari Makmur mengalami penurunan penjualan produknya HIP. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan preferensi konsumen, pesaing pasar yang lebih ketat, atau kurangnya inovasi produk. Yang kedua, kualitas produk. Ada kemungkinan kualitas produk HIP tidak memenuhi harapan konsumen atau telah dianggap ketinggalan zaman dibandingkan dengan produk sejenis dari pesaing. Yang ketiga, pemasaran dan promosi. Kemungkinan strategi pemasaran dan promosi yang digunakan oleh PT Megasari Makmur tidak efektif atau tidak memadai dalam mencapai target pasar. Yang berikut solusi permasalahan. Yang pertama, penelitian pasar. Lakukan penelitian pasar untuk memahami perubahan dan preferensi konsumen dan memastikan produk HIP tetap relevan. Yang kedua, inovasi produk. Tingkatkan inovasi dalam produk HIP dengan menambah produk atau fitur baru, meningkatkan kualitas, atau menyesuaikan dengan tren terkini untuk tetap bersaing di pasar. Yang ketiga, peningkatan pemasaran. Rencanakan dan jalankan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran mereka dan memperluas pangsa pasar. Ini dapat melalui kampanye iklan yang lebih agresif,
peningkatan kehadiran online atau kerjasama dengan influencer. Adapun kesimpulannya, PT Megasari Makmur perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi penurunan penjualan produk hitnya. Diperlukan upaya untuk memahami pasar dengan lebih baik, meningkatkan kualitas produk, dan memperkuat strategi pemasaran untuk memperoleh kembali posisi yang kuat di pasar. Saran yang dapat diberikan pada kasus ini adalah yang pertama, riset pasar berkelanjutan. Lakukan riset pasar secara berkala untuk tetap memahami dinamika pasar dan kebutuhan konsumen yang terus berubah-ubah. Yang kedua, fokus pada inovasi. Berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan produk untuk terus meningkatkan kualitas dan relevansi produk HIT. Yang ketiga, optimalkan strategi pemasaran. Evaluasi dan perbarui strategi pemasaran secara teratur dan alokasikan anggaran pemasaran dengan cerdas untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dengan demikian, implementasi langkah-langkah ini, PT Megasari Makmur dapat memperbaiki kinerja produk HIT-nya dan kembali meraih kesuksesan di pasar.